Hari ini kita akan menutup kitab Yunus, yaitu di Yunus pasal yang keempat. Saya secara pribadi kadang-kala dibuat bingung ketika mencoba mempelajari orang yang namanya Yunus ini. Nabi ini aneh, nabi ini unik, nabi ini nyeleneh. Di mana letak nyelenehnya? Pertama, biasanya nabi selalu taat dengan suara Tuhan, dengan perintah Tuhan. Nabi yang satu ini memberontak terhadap perintah Tuhan karena dia justru pergi menjauh daripada panggilan Tuhan. Keunikan yang kedua, nabi ini harus masuk di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Keunikan berikutnya, hanya sekali menyerukan suara pertobatan, 1 kalimat saja dia serukan, seisi kota Niniwe bertobat. Rajanya bertobat, bahkan memaklumkan seluruh penduduk Niniwe harus bertobat. Ini luar biasa. Ibarat seorang pendeta atau pembicara dalam sebuah acara KKR yang hadir ratusan ribu orang. Penduduk Niniwe diperkirakan waktu itu 120.000 penduduk. Bayangkan, 1 kalimat mempertobatkan 120.000 jiwa. Bahkan lebih hebat daripada Petrus yang sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Namun justru di pasal yang keempat ini seolah kita menemukan anti klimaks dari KKR besar-besaran yang membawa ratusan ribu penduduk Niniwe bertobat. Penyebabnya apa? Penyebabnya Yunus yang dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan justru tidak suka melihat Niniwe yang dilayaninya itu bertobat. Anda bingung? Saya pun awalnya juga bingung. Ada apa dengan si Yunus ini? Misalnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan Tuhan menghadapkan saya kepada seseorang untuk saya mengajak dia bertobat. Maka ketika saya beritakan Injil dan orang itu bertobat, saya harusnya senang. Karena pelayanan saya diberkati Tuhan membuat orang itu bisa bertobat. Tapi Yunus ini beda. Ketika dia menyerukan pertobatan dan orang Niniwe meresponi itu dengan bertobat, malah marahlah Yunus melihat pertobatan mereka. Sungguh aneh. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yang mengesalkan hati Yunus apa? Ketika Niniwe dan rajanya bertobat. Bahkan tidak hanya kesal, Yunus bahkan marah. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Malah Yunus menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan dalam hal apa? Kenapa engkau begitu pengasih? Kenapa engkau begitu penyayang? Kenapa engkau begitu panjang sabar? Kenapa engkau berlimpah kasih setia? Padahal Niniwe ini jahat. Kenapa engkau sabar? Engkau melimpahkan pengampunan. Bahkan Tuhan mengasihi dan menyayangi kota yang jahat ini. Yunus marah besar kepada Tuhan. Sampai Tuhan tanya di dalam ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lalu kemudian Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memberikan pelajaran kepada Yunus. Ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Jadi hati Yunus sedang tidak nyaman, dia marah, dia sebal. Lalu kemudian Tuhan masih sabar dengan Yunus, menghibur Yunus. Lalu kemudian membuat sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, sehingga Yunus bisa berteduh di bawah pohon jarak itu. Ayat 7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu.
Lalu kemudian ketika matahari terbit, Yunus pun kepanasan. Dan ia marah karena apa? Karena ia melihat pohon jara ini sudah layu. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Yunus ini nabi yang lebay menurut saya. Hanya soal remeh-temeh, hanya soal pohon jara. Dia begitu marah dan kecewa. Kenapa pohon jara itu secepat itu mati? Kita tahu karena Tuhan sebetulnya sedang memberikan pelajaran kepada Yunus. Coba dilihat ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan sampai harus membuat perbandingan. Kalau engkau saja sayang dengan pohon jara yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh semalam dan layu semalam, bagaimana mungkin aku tidak menyayangi Niniwe, 120.000 orang yang memang benar jahat, tetapi Tuhan menyayanginya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Siapa kita ini? Sehingga kita mengkotak-kotakkan seolah-olah kita yang memilih ini layak dikasihi, ini tidak layak untuk dikasihi, yang ini layak untuk diinjili supaya bertobat, yang ini terlalu jahat, tidak usahlah dia bertobat. Siapa kita ini? Semua orang, bahkan orang yang paling jahat pun sesungguhnya dikasih oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia, yang artinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang artinya Tuhan punya rencana yang indah atas hidup mereka. Masalah mereka jahat karena dosa, Tuhan tidak pernah menyerah untuk membawa mereka kembali datang kepadanya. Maka di dalam penutup kitab Yunus ini, baiklah kita sama-sama belajar kasihi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat. Jangan kita memilih mengkotak-kotakkan. Mereka ini terlalu jahat dan tidak layak untuk dikasihi. Kita bukan Tuhan. Kita pun tidak kalah jahat dengan mereka. Yang membedakan hanyalah kita lebih dulu ditangkap oleh Tuhan. Yang membedakan adalah kita yang lebih dulu dijamah dan kita diselamatkan. Bukankah harusnya kita juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Tuhan berkati.